Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 18 Juli 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 184 dengan judul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau
Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang menyayangi kami, pagi ini kami akan membaca firman Tuhan melalui Alkitab kami. Tuhan, tolonglah kami melalui Roh Kudus, agar di saat kami membaca firman-Mu, kami boleh berfokus kepada suara Tuhan saja. Kami memohon juga Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat 18. Inilah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberi judul renungan kita pada hari ini yaitu Kristus adalah Sang Kepala. Bapak Ibu, ada banyak metafora, kiasan untuk menggambarkan suatu relasi antara kedua belah pihak atau lebih. Misalnya, relasi yang tidak akur, tidak rukun, sering berantem. Digambarkan relasi itu seperti anjing dengan kucing, suka cakar-cakaran. Kalau relasinya yang renggang itu tidak bisa dipersatukan, hubungannya buruk, tidak pernah cocok satu dengan yang lain, bahkan mungkin tidak bisa untuk bersama-sama, maka kemudian relasi itu digambarkan seperti air dengan minyak. Kalau ditambah relasinya yang tidak cocok itu diekspresikan di dalam perbedaan yang sangat ekstrim, sangat berjarak, jauh berbeda, maka seringkali digambarkan dengan peribahasa seperti bumi dengan langit. Sebaliknya, kalau hubungan relasi itu baik, rukun, cocok, kompak, menyatu, intim, saling mengasihi, maka kita sering menggambarkan relasi yang cocok, yang intim, yang menyatu itu seperti baju dengan celana, atau seperti lagu sekolah minggu yang mengatakan seperti roti dengan mentega. Saudara-saudara, relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus oleh Rasul Paulus digambarkan, dikiaskan dalam metafora hubungan antara kepala dengan tubuhnya. Di dalam bahasa Yunani memakai kata kepala etausomatos. Kata kepale ini adalah bahasa Yunani dan bukan bahasa Betawi, di mana huruf A seringkali dibaca E, bukan itu yang dimaksud, tetapi kata kepale di sini adalah bahasa Yunani, dan somatos itu, soma itu artinya tubuh. Jadi kepale tau somatos artinya kepala dari tubuhnya, kepala dari miliknya, ya, tubuh dari milik sang kepala. Maka itu adalah menyatakan milik Kristus, dan tubuh Kristus itu disebut dalam ayat 18 ini sebagai eklesia, gereja, jemaat. Jadi gereja, jemaat, eklesia itu pada intinya menunjuk kepada kita orang percaya. Kalau bangunan gereja itu tempat ibadah, itu gedung gereja, tapi sebetulnya sebutan gereja
itu adalah kita, orang-orang percaya. Maka relasi Kristus dengan jemaatnya adalah relasi yang hidup. Oleh karena Kristus itu disebut sebagai kepala, kata kepala itu saudara-saudara berkaitan dengan peran Kristus sebagai pemimpin, sebagai kepala, yang kalau dikaitkan di dalam Matius 21 ayat 42 itu di sana terhubung dengan kata gonia. Kata gonia itu artinya adalah batu penjuru, batu pedoman, batu patokan, batu panutan untuk menyusun bangunan, untuk menyusun batu yang lain, batu hidup yang terkait dengan batu yang lain yang disusun untuk pembangunan rumah rohani. Jadi saudara, relasi kita dengan Kristus itu hendaknya sebuah relasi yang tidak terpisahkan, relasi yang seharusnya hidup, relasi yang seharusnya melekat erat, terhubung kuat dengan Kristus sebagai sang sumber hayat. Sebab itu, jika kita sebagai gereja tidak melekat erat kepada Kristus, maka kita terancam kematian, dan kehadiran kita juga mengancam banyak pihak. Bayangkan kalau ada soma, ada tubuh tanpa kepala, apa yang bisa dibayangkan Bapak Ibu? Tubuh tanpa kepala, ya, mayat hidup. Gereja yang bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh kepala, berjalan sendiri, tidak digerakkan oleh kepala yang berisi otak, kepala yang berisi pikiran-pikiran. Maka kalau ada gereja yang bergerak sendiri tanpa digerakkan otak, pikiran dari Sang Kristus itu, maka gereja itu akan menakutkan, membahayakan, bahkan menuju ketersesatan. Kristus sebagai kepala bukan saja memimpin, tetapi dalam relasinya yang menyatu dengan tubuh, ia mengikat kita dengan kasih yang mempersatukan. Maka jika ada orang, bahkan mungkin keluarga, bahkan mungkin gereja yang pemimpinnya bukan Kristus, jangan heran di sana ada kekacauan. Jangan heran di sana tidak ada kesatuan. Jangan heran di sana saling berebut kekuasaan. Jangan heran kehadiran gereja justru menakutkan banyak pihak. Saudara, mungkin kita bertanya mengapa Rasul Paulus menasehati itu kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, jemaat Kolose adalah jemaat kota perdagangan di mana orang datang dan pergi bebas. Jemaat Kolose adalah jemaat yang cikal bakalnya adalah orang-orang dari Frigia yang pada waktu hari Pentakosta mereka menjadi percaya karena mereka menyaksikan mujizat peristiwa adi kodrati di Yerusalem, sehingga mereka percaya kepada Kristus, menjadi Kristen karena mujizat. Karena itu dasar-dasar kekristenan yang bersifat dari pengajaran itu kurang, sehingga itu mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka ingin mengejar kepenuhan roh, mereka ingin mengejar spiritual, mereka ingin mengejar hidup sebagai orang-orang Kristen yang saleh dengan mempraktekkan cara-cara asketis seperti yang dilakukan para pertapa. Sayangnya pengalaman-pengalaman itu tidak disertai dengan pemahaman yang mendasar, pengajaran-pengajaran yang penting tentang siapa itu Kristus. Karena itu sangat wajar kalau mereka mudah terombang-ambing
oleh pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh guru-guru palsu dengan filsafat kosongnya. Mereka gampang gumunan, kagum terhadap hal-hal baru yang belum teruji kebenarannya. Karena itu orang kuno dulu mengatakan kepada kita, ojo kagetan, ojo gumunan. Jangan mudah kaget, jangan mudah kagum terheran-heran dengan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Sang kebenaran itu hanya Kristus sendiri. Saudara-saudara, sebagai eklesia, sebagai tubuhnya, sebagai jemaatnya, mari kita memiliki relasi yang melekat erat kepada Kristus sebagai kepala yang akan memimpin dan mengikat kita dengan kasih-Nya, sehingga kehadiran kita bukan saja menjadi soma tanpa kepala, menjadi tubuh tanpa kepala, bahkan kita harus mampu memperbesar kepala kita. Jangan salah arti, maksudnya bukan menjadi besar kepala, menjadi sombong, tetapi maksudnya memperbesar kepala itu adalah memperbesar peran Kristus yang memimpin derap langkah kita sebagai tubuhnya dan Kristus sebagai kepalanya. Mari kita mau memberi diri untuk dipimpin oleh Kristus, Sang Kepala, pemimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami disadarkan bahwa kami adalah milik-Mu. Bapa, Engkau telah menebus kami melalui Putra-Mu, dan Engkau telah memberikan kami kepada Yesus Putra-Mu, supaya kami menjadi milik Kristus. Dan sebagai miliknya, Engkau mengibaratkan relasi kami dengan Kristus seperti tubuh dengan kepala. Kami sebagai tubuh dan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala. Karena itu kami mau berserah diri. Kemana kami bergerak, apa yang akan kami pikirkan, kami ucapkan, kiranya itu berasal dari pikiran-pikiran Kristus. Karena itu biarlah dalam kesaksian hidup kami hanya boleh menjadi medium, wadah yang akan Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk bergerak membawa kasih dan kedamaian Kristus. Tolonglah umat-Mu dalam hidup mereka hari ini, mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, mereka yang kekurangan, Tuhan penuhkan, Tuhan cukupkan, mereka yang ada dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan hari ini di dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara. Salam sehat, Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom.